Aku tidak pernah menyangka sebuah rumah kos sederhana di pinggir kota menjadi awal dari pergulatan batin yang begitu rumit dalam hidupku. Namaku Dimas, mahasiswa semester 3. Rumah kos itu dikelola seorang janda berusia 36 tahun. Bularas, kulitnya putih bersih, wajahnya teduh, meski jelas menyimpan kesedihan masa lalu. Rambutnya hitam dan lurus, dan hampir setiap hari ia mengenakan daster tipis sederhana yang entah kenapa justru membuatnya terlihat begitu bohai dan memikat. Ada hal yang membuat cerita ini terasa sangat berkesan. Seperti biasa, setiap pagi, Bularas selalu bangun pagi menyiram bunga. Lalu habis itu mandi. Pertemuan pertama kami begitu kebetulan. Pada pagi itu, aku menuju ke kamar mandi karena aku mau mandi dan ada kuliah pagi. Saat mendekati kamar mandi, ada Bu Laras yang kebetulan juga baru keluar dari kamar mandi. Karena kamar mandi di rumah itu hanya ada satu, lalu aku hampir bertubrukan dengannya. Ia baru selesai mandi, hanya mengenakan handuk kecil untuk menutup badannya, dan terlihat jelas dua semangka yang di dada Bularas saling berhimpitan karena terlalu besar dan tertekan handuk yang menutupinya. Kami beradu pandang sejenak, sama-sama kikuk, sebelum akhirnya ia tergesa masuk ke kamarnya. Meski singkat, momen itu tertinggal kuat di kepalaku, seakan ada sesuatu yang sulit dijelaskan. Hari-hari berikutnya, aku makin sering memperhatikannya. Cara ia menata bunga di teras, cara ia tersenyum samar saat menanyakan kabar, hingga suara lembutnya ketika mengingatkan uang kos. Ada kehangatan yang berbeda dari sekadar hubungan ibu kos dan anak kos. Kadang, tatapan kami saling bertemu, dan ia cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah menyembunyikan sesuatu. Suatu malam, listrik padam, hanya lampu darurat kecil yang menyala di ruang tengah. Aku keluar kamar, dan menemukan Bularas duduk sendirian, menyalakan lilin. Cahaya temara membuat wajahnya terlihat rapuh. Matanya berkaca-kaca. "Aku capek, Mas Dimas." Suaranya lirih. Tanpa sadar ia memanggilku dengan panggilan yang lebih dekat. Kadang, aku merasa rumah ini terlalu sepi. Suamiku sudah lama pergi, tapi sepi itu tetap tinggal. Aku duduk di sampingnya. Ada dorongan kuat untuk menghapus kesedihan di matanya. "Bu, kalau ibu butuh teman cerita, saya selalu ada di sini." Tatapan kami bertemu lama. Ada sesuatu di matanya, kerinduan, keraguan, sekaligus ketakutan. Saat jemariku hampir menyentuh tangannya, ia buru-buru menarik diri. "Jangan, Dimas," bisiknya gemetar. "Kita tidak seharusnya begini." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Ada api yang membara dalam dada, bercampur dengan rasa bersalah. Aku tahu apa yang kurasakan padanya salah aku. Hanya anak kos, ia ibu kos sekaligus seorang janda yang mencoba tetap kuat. Tapi justru larangan itu yang membuat perasaan ini semakin dalam. Sejak malam itu, hubungan kami berubah. Kami lebih hati-hati, tapi juga semakin dekat. Tatapan yang dulu bisa diabaikan, kini terasa penuh makna. Sentuhan sekilas saat menyerahkan gelas teh seakan menyimpan ribuan kata yang tak terucap. Aku tahu, cepat atau lambat, kami harus memilih menyerah pada perasaan yang terlarang, atau berani menghadapi konsekuensi dari cinta yang tak seharusnya ada. Dan di setiap pertemuan mata itu, aku bisa merasakan, Bularas merasakan hal yang sama. Hari-hari setelah malam listrik padam itu, aku dan Bularas seperti terikat benang halus yang tak terlihat. Semakin berusaha menjauh, semakin terasa dekat. Kadang aku mendengar tawanya di dapur, dan tanpa sadar aku ikut tersenyum. Kadang aku melihatnya termenung di teras, dan hatiku tergerak ingin duduk di sampingnya. Suatu sore, hujan turun deras. Atap rumah kos berisik oleh suara air. Mahasiswa lain memilih keluar. Hanya tinggal aku di rumah. Aku keluar kamar, mendapati Bularas sedang menutup jemuran yang basah kuyup. Dasternya tipis menempel di tubuh. Terlihat jiplakan tubuh Bularas yang begitu semlohai dan istimewa. Rambutnya basah, wajahnya pucat karena dingin. Aku spontan menyuruhnya masuk karena dingin di luar. "Bu, masuk Bu. Nanti sakit," seruku. Aku menuntunnya ke ruang tengah, memberinya handuk. Saat ia mengeringkan rambut, aku tanpa sadar berkata, "Kenapa ibu selalu berusaha kuat sendirian? Bolehkan saya ada di sisi ibu?" Matanya menatapku dalam-dalam, seakan mencari jawaban yang bahkan ia sendiri tak tahu. Lalu perlahan, jemarinya yang masih basah menyentuh tanganku. "Dimas, aku takut
bisiknya. Aku takut, kita menyesal. Aku menggenggam tangannya lebih erat. Kalau ini salah, biar aku yang menanggung salah itu. Yang aku tahu, aku tulus sama ibu. Butiran air hujan jatuh makin deras, seolah menutup dunia di luar sana. Di dalam rumah kos itu, hanya ada aku dan dia. Tatapan kami akhirnya berhenti berlari. Ia tak lagi menunduk. Aku tak lagi menahan diri. Ketika wajah kami semakin dekat, aku bisa merasakan detak jantungnya berpacu sama cepatnya dengan milikku. Bibir kami akhirnya bertemu ragu. Singkat, tapi penuh rasa yang selama ini tertahan. Tubuhnya bergetar, antara menolak dan menginginkan. Apa yang sudah kita lakukan, Dimas? Suaranya bergetar. Aku menarik tangannya perlahan, menatap matanya. Kita hanya jujur pada perasaan kita, Bu. Bukan dosa mencintai. Yang salah hanyalah jika kita pura-pura tidak merasa. Tiba-tiba, Bu Laras menuju ke dapur. Saya pun masih termengung di ruang tamu, karena saya masih memikirkan kenapa Bu Laras tidak begitu merespon saya. Tiba-tiba Bu Laras memanggil saya dan menyuruh saya ke dapur. Saya pun segera ke dapur. Saya kaget, Bu Laras sudah duduk di meja dapur dengan pose yang menggoda. Ternyata sesuai prediksi saya, dengan pose menggoda seperti itu, saya yakin Bu Laras menginginkan sesuatu. Saya pun menghampiri Bu Laras dan Bu Laras turun dari meja dan berdiri menghadap saya. Dimas, mumpung gak ada orang, bagaimana jika kita melakukan sesuatu? Yuk, Bu Laras. Saya pun tertegun. Saya melihat Bu Laras begitu menggoda dan bergairah tak seperti biasanya. Tiba-tiba Bu Laras mendekatkan wajahnya ke wajahku. Tak kusangka semangkanya yang seperti Nutrijel itu ditempelkan ke badanku. Bertekstur kenyal dan sedikit empuk, aku pun tidak melawan. Akhirnya bisa kunikmati sepenuhnya tubuh Bu Laras yang masih seperti anak SMA ini. Dia mengelus kepalaku. Dia menarik badanku dengan erat. Dan si otongku pun terasa menonjol sangat keras. Saya yakin Bu Laras juga mengetahuinya karena menempel di perutnya. Nafasnya gemetar, seperti terburu-buru. Gerakan mulut tipisnya membuatku serasa ingin pingsan. Ku remas, dan dia pun juga meremas. Akhirnya satu demi satu pakaianku pun dilicuti Bu Laras. Dia sangat lihai melakukan ini. Pisang yang berlumut pun menjadi mengkilap karena tersedot pompa air merek Panasonic. Aku menutup mata, terasa geli dan aneh, tapi enak. Sesekali aku terkaget karena terkena gigi Bu Laras. Dan tiba-tiba ada hal yang tak bisa dibendung keluar dari pisang berlumutku. Ya, maaf Bu, maaf. Mulut Bu Laras pun penuh dengan susu kental manis. Kukira dia marah. Ternyata dia malah seperti orang kehausan. Dan hari itu aku belum bisa menancapkan tiang benderaku ke apam Bu Laras. Bu Laras berkata, "Tenang, nanti malam kita lanjut lagi." Hari itu pun hari istimewa buatku, karena baru kali ini aku melakukan hal ini. Dan hari-hari seterusnya aku pun sering diajak ke kamar Bu Laras untuk mengasah keris. Dampaknya saya sekarang punya banyak uang lebih, karena kos di rumah Bu Laras gratis. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa luangkan waktu untuk pencet like dan subscribe. Terima kasih.